Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budiana Wiratama dari UPBJJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana tugas 2 tersebut yaitu kita ditugaskan untuk membuat program sederhana berupa perhitungan gaji karyawan dengan if statement dengan kondisi sebagai berikut. Jika golongan A, gaji pokok karyawan adalah 5 juta rupiah. Jika golongan B, gaji pokok karyawan adalah 6.500.000 rupiah. Jika golongan C, gaji pokok karyawan adalah 9.500.000 rupiah. Selain itu, kita juga ditugaskan untuk menghitung gaji lembur karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Pada program tersebut, kita diperintahkan inputannya yaitu berupa golongan dan jam lembur, serta outputnya itu adalah jumlah penghasilan karyawan, di mana jumlah penghasilan karyawan itu yaitu gaji pokok sesuai golongan ditambah gaji lembur. Baik, kita langsung saja kita buat program tersebut, di mana untuk saya ini program ini akan dibuat pada aplikasi Visual Studio Code. Kita buka aplikasinya. Nah, untuk Visual Studio Code pada tampilan awal akan tampil seperti ini. Ini kita tekan Ctrl Shift P, pilih Java, Create Java Project. Pilih yang paling atas, No Build Tools. Cari folder tempat penyimpanan tugas kita ini nanti. Saya simpan di Flashdisk Academic, tugas algoritma tugas 2. Select location, kemudian kasih nama aplikasinya gaji pokok, gaji karyawan saja. Tekan enter. Nah, setelah membuat nama, maka akan terbentuk folder gaji karyawan, di mana folder ini nanti akan berada pada folder tempat penyimpanan kita tadi. Nah, ini dia ngambil datanya dari sini. Setelah itu pada bagian kiri kita pilih menu SRC. Kita klik 2 kali app Java. Nah, untuk memudahkan, saya di sini akan merename dulu app Java-nya. Misalkan dengan gaji. Nah, apabila di sini diganti nama filenya, maka di sini pada publikasi ini juga harus diganti ya, disamakan gaji. Oke, bagian ini udah otomatis dari sistem, kita hapus saja dulu. Pada baris pertama kita enter, kita kasih perintah import Java dulu ya, supaya sistemnya menerima inputan dari berbagai perangkat, misalkan dari keyboard. Import java.util.scanner. Setelah itu di sini kita masukkan new scannernya. Scanner, masukkan menekan new scanner system.in. Setelah itu kita buat inisiasinya dulu. Inisiasi gaji pokok integer, gaji pokok sama dengan 0. Kemudian inisiasi gaji lembur.
integer gaji lembur sama dengan 0. Kemudian inisiasi total gaji, integer total gaji sama dengan 0. Setelah ini kita buat judul ya. Untuk membedakan antara judul dan form inputan, kita buat garis pembatas dulu ya. Ini opsional aja. Kemudian ini judul. Garis batas bawah judul supaya sama garisnya, kita copy paste dari atas saja. Oke, sekarang ke inputan. Input golongan karyawan. Sistem. Untuk inputan golongan ini yaitu menggunakan char ya, karena yang dimasukkan itu ada karakter. Kemudian inputan jam kerja, jam lembur ya. Untuk jam lembur karena berupa angka, kita jadi pakai integer ya. Oke, setelah ini baru kita rumus menampilkan gaji pokok berdasarkan golongan. Karena perintahnya pakai if else ya, maka di sini kita pakai if golongan sama dengan
Atau kenapa saya pakai atau di sini, khawatir kita mau nulis huruf besar atau huruf kecil ya, jadi biar nggak ada masalah. Maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Else if golongan sama dengan B atau golongan sama dengan B kecil, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Golongan B itu ya 6.500.000. Kemudian else if jika golongan sama dengan C atau golongan sama dengan C kecil, maka gaji pokok sama dengan 9 juta. Terus maaf, ini ada kesalahan di sini, kelebihan tanda kurung. Kemudian yang terakhir ini untuk deklarasi jika kita salah input golongan. Apabila salah golongan atau golongan yang tidak ada dalam database, maka kita masukkannya di close ya. Oke, sekarang kita masuk ke rumus perhitungan gaji lembur berdasarkan jam lembur ya. Kita pakai if statement lagi. If jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 30% ya.
jam lembur sama dengan 2 jam, maka gaji lemburnya sama dengan pokok kali 32% ya. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok kali 34% ya. Kemudian jam lemburnya sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 36%. Jika jam lemburnya lebih besar sama dengan 5, maka gaji lemburnya sama dengan pokok kurung tutup sini. Kemudian kita buat inisiasi total gaji, yaitu total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke. Sekarang output. Kita samakan dengan yang tadi ya, untuk membedakan antara inputan dan output ya. Kita buat pembatas dulu. Output pertama itu menampilkan golongan karyawan. Tadi golongannya. Menampilkan jam lembur menampilkan total gaji.
Ini banyak yang tanda merah, ini kita hapus aja. Ini kelebihan tanda kurung. Oke, kita coba simpan. Kita perhatikan lagi baik-baik ya. 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, 5 jam sama dengan 5 jam 38%. Kita cek lagi. Sudah tidak ada yang bergaris merah ya. Kita coba lagi. Klik yes. Nah, tampil seperti ini. Kita coba masukkan gaji golongan A. Jam lemburnya kita coba 3 jam. Nah, sudah tampil ya, golongan A, jumlah jam lembur 3 jam, total gaji yang diterima yaitu Rp66.700.000. Untuk supaya ini rapi, kita rapikan tampilannya dulu ya, supaya enak dilihat. Sini kita kasih tab aja, kita luruskan. Nah, yang inputan pun boleh dirapikan, kita kasih tab. Nah, kita simpan lagi, kita run lagi ya. Sekarang kita coba masukkan golongan B dengan jam lemburnya adalah 2 jam. Kita lihat hasilnya. Kita coba hitung manual di Excel ya. Golongan B, gaji pokoknya berapa? Golongan B adalah gaji pokoknya Rp6.500.000. Nah, jam lemburnya tadi kita input berapa? Kita input 2 jam. Jam lembur 2 jam yaitu 32%. Maka total gajinya yaitu sama dengan ini ditambah ini kali ini. Totalnya Rp8.580.000. Kita tambahkan ya, sama ya, Rp8.580.000. Oke, sama. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon teman-teman dan dosen pembimbing masukannya, di mana letak kesalahannya, atau bisa melengkapinya untuk menjadi sebuah program yang lebih baik. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.